Aceh Belanda atau disingkat Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda yang dimulai pada tahun 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlanjut. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Pada 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Sermen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara dan 168 diantaranya adalah para perwira. Latar belakang yang mendasari Perang Aceh adalah pada saat memasuki abad ke-19, Aceh masih berdiri sebagai negara independen yang kuat. Wilayah Sumatera, Semenanjung, dan Selat Malaka kini menjadi jalur perdagangan penting setelah terusan Suez dibuka, sehingga kepentingan Belanda atas Aceh dan penguasaan jalur perdagangan menjadi penting untuk segera diselesaikan. Setelah disahkannya Perjanjian London tahun 1824 yang menyerahkan Siak kepada Belanda, dimulailah pergerakan tersebut. Pada tahun 1858, Traktat Siak disahkan, di mana Siak dan sekitarnya seperti Delhi, Langkat, Asahan, dan Cederang juga jatuh ke tangan Belanda. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Aceh yang menguasai wilayah tersebut sejak masa Iskandar Muda. Kemudian, penyebab terjadinya Perang Aceh adalah setelah Traktat Siak disahkan pada tahun 1858, Aceh menenggelamkan kapal-kapal Belanda yang lewat di perairan Pidi Aceh. Hubungan antara Aceh dan Belanda terus memanas ketika pada tahun 1871 Aceh membuka hubungan dengan Amerika Serikat, Italia, dan Turki sehingga mendapat dukungan dari dunia internasional sebagai negara independen. Kepentingan Belanda untuk menguasai Aceh akan terhambat jika hubungan internasional terus dibiarkan berjalan. Sehingga Belanda yang tidak punya pilihan lain lagi memilih untuk menyerang terlebih dahulu pada 26 Maret 1873 di pantai Sermen yang mendaratkan lebih dari 3.000 serdadu KNIL dipimpin oleh Maijen C.H. Kohler. Berikut ada beberapa tokoh-tokoh Perang Aceh yang diantaranya 1. Panglima Polim. Panglima Polim 9 memiliki nama asli Teuku Muhammad Daud, merupakan keturunan bangsawan yang juga berperan sebagai Panglima Perang Aceh. Ia diangkat sebagai Panglima pada tahun 1891 dan bersama dengan Teuku Umar melangsungkan perang gerilya melawan Belanda dalam posisi peperangan yang terus terdesak. Pada tahun 1897, Panglima Polim, Teuku Umar, dan Sultan Muhammad Daud Syah berhasil berkumpul di Pidi dan merencanakan penyerangan terhadap Belanda. Namun sayang, keluarganya telah diculik oleh Marsos sehingga mengakibatkan Polim menyerah pada tahun 1903. Kedua, Teuku Cik Ditiro. Teuku Cik Ditiro adalah pemimpin pertempuran Aceh yang berasal dari golongan agamawan. Ia besar di Tiro, Pidi, dan mulai bergabung dengan perang pada tahun 1881. Bersamaan ketika banyak ulama mengorbankan jihad fisabilillah melawan Belanda, gerilyawan di bawah pimpinannya berhasil menguasai benteng-benteng Belanda dan membuat pasukan KNIL terkepung di pusat kota Banda Aceh. Teuku Cik Ditiro terus bertempur sampai tahun 1891 ketika Belanda berhasil membunuhnya di benteng Anak Galong. Ketiga, Teuku Umar. Teuku Umar merupakan panglima perlawanan rakyat Aceh yang mengawali karir peperangannya sejak Perang Aceh pertama meletus di Melaboh tahun 1873. Umar melancarkan taktik penyerahan diri kepada Belanda, masuk ke dinas militer dengan tujuan untuk merebut logistik dan persenjataan. Selama 2 tahun mengabdi kepada Belanda, ia berhasil mengumpulkan ratusan serdadu, puluhan panglima, dan banyak senjata yang digunakan untuk melawan Belanda kembali pada tahun 1884. Pada tahun 1893 sampai 1896,
Umar mengulang kembali taktik tersebut dan berhasil. Belanda memprioritaskan pembunuhan Teuku Umar dan melalui serangan kejutan pada 11 Februari 1899 di Melaboh berhasil memastikan gugurnya Teuku Umar. Keempat, Cut Nyak-dien. Cut Nyak-dien adalah istri dari Teuku Umar yang dinikahinya pada tahun 1880. Ia setia menemani Umar dari Medan ke Medan, sekaligus banyak belajar karena ia pun dipandang tinggi oleh para gerilyawan. Selepas Teuku Umar gugur pada tahun 1899, beriringan dengan menyerahnya Sultan dan Panglima Polim, Cut Nyak-dien mengambil inisiatif untuk melanjutkan perang gerilya dengan berpindah-pindah. Usianya yang sudah tua menyebabkan panglima-panglimanya merasa iba dan menyerahkan diri kepada Belanda tanpa izin, sehingga menyebabkan duka mendalam bagi Cut Nyak-dien. Ia kemudian diasingkan ke Sumedang hingga wafat. Penangkapan ini merupakan riwayat terakhir bagi perlawanan Aceh. 5. H. Kohler. Kohler merupakan serdadu Belanda yang mengawali karirnya di Hindia Belanda sebagai sersan, dan dalam waktu singkat naik pangkat menjadi mayor jenderal dan ditugaskan menjadi pemimpin penyerbuan Aceh pada tahun 1873. Ia merupakan jenderal pertama yang terjun dalam perang Aceh dan langsung tewas pada pertempuran yang sama, menyebabkan Belanda perlu memutar siasat kembali untuk menaklukkan Aceh. Ia digantikan oleh Jenderal Van Swieten, dan tewasnya Kohler menjadi peringatan besar dalam perlawanan Aceh melawan pendudukan. Keenam, Van Helst. Van Helst merupakan gubernur sipil dan militer Aceh tahun 1898 sampai 1904. Ia memiliki pencapaian terbesar dalam menaklukkan Aceh pada tahun-tahun tersebut. Ia mengirimkan Snok Hurugronje untuk mempelajari kehidupan dan taktik pertempuran Aceh dan mengadopsinya dalam pertempuran selanjutnya. Pada tahun-tahun tersebut, ia berhasil membuat Sultan dan Panglima Polim menyerah, menewaskan Teuku Umar, dan terus menekan pasukan Aceh yang dipimpin oleh Cut Nyak-dien. Ia diangkat menjadi gubernur jenderal pada tahun 1904 sampai 1909 atas jasanya tersebut. Yang terakhir, Snok Hurugronje. Christian Snok Hurugronje adalah bagian yang tidak pernah luput dari perang Aceh. Figurnya adalah faktor utama kemenangan Belanda atas Aceh di luar pertempuran. Studinya secara mendalam melalui penyamaran berhasil memunculkan kesimpulan brilian bahwa mengambil hati masyarakat Aceh akan melemahkan perlawanan. Ia diangkat menjadi penasihat Van Helst selama kekuasaannya sebagai gubernur Aceh.